Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yaqulu fis sujudi, halaman 31, 5 baris dari bawah. Wa yaqulu fis sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, dan mengucapkan oleh seseorang ketika sujud akan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, padahal 3 kali. Wa yad'u fi sujudi rukbatayhi, dan meletakkan ia ketika hendak sujud rukbatayhi akan 2 lututnya dulu, summa yadaihi, kemudian 2 tangannya, summa jabhatahu wa anfahu, kemudian jidat dan hidungnya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas kita solat maghrib berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian fikih kita, masih membahas sunnah-sunnah solat. Sebagaimana dijelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sunnah-sunnah solat itu jumlahnya banyak. Ulama menuliskan ada 1.500 sunnah dalam solat kalau pengen sempurna. Disingkat menjadi 3 kategori. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, dan ada sunnah sesudah solat. Malam hari ini kajian kita memasuki lanjutan sunnah-sunnah ketika solat, memasuki sunnah-sunnah sujud dalam solat, baik solat fardu maupun solat sunat. Saudara-saudara sekalian, sunnah di dalam sujud ini diantaranya, saya mau balik bacaannya biar kita lebih nyusun. Kalaulah kita mau sujud, sunnah sujud itu dalam prakteknya bukan bacaannya, maka kalau sujud dalam solat, kita sunatnya dengkul dulu yang ditempelin. Dengkul dulu, lutut dulu tempelin. Baru kemudian itu 2 telapak tangan. Baru kemudian itu jidat kita plus hidung kita. Jadi kalau kita sujud, turunnya dengkul dulu, baru tangan, baru jidat, bareng dengan hidung. Ini sunatnya. Kecuali uzur.
Uzur tuh semacam dengkulnya ada bisulnya. Bisul, tahu bisul nggak? Hah? Tahu bisul nggak? Hah? Tahu. Tuh kata orang tua dulu, kalau bisulan itu tanda mau kaya. Kalau bisulan tuh tanda mau kaya. Kaya apa? Ya kaya bisul, masih ya kaya duit. Begitu. Bisul ini beranak. Kalau udah merempeng, biar kata jagoan nangis juga. Begitu. Biar enggak berisik nangisnya, dibilang mau kaya. Jadi kalau nangis kagak jadi kaya, jadinya miskin, maka ditahan. Biar jadi kaya. Dia kagak nanya kaya apa. Kaya bisul. Bisul tuh kalau matanya belum kecabut tumbuh lagi, bukan kaya duit. Dari mana bisulan? Buang duit bisa dia. Begitu. Dengkulnya bisulan. Atau uzur udah tua renta, itu namanya uzur. Maka kalau kita udah uzur kayak bisulan, jangan dengkul dulu, nangis. Bisulan dengkul dulu, begitu. Maka turunnya tangan dulu, baru dengkul. Begitu. Itu kalau bisulan. Atau udah tua renta, engkong. Itu kalau engkong jangan turunnya dengkul dulu. Nanti apa? Pokrol? Jungkel? Oh iya, nanti jungkel. Begitu kalau dengkul dulu, orang ke masjid aja udah pakai di papa cucunya dengkul dulu. Jadi begitu. Tapi sunatnya dengkul dulu. Iya, sunatnya dengkul dulu. Dengkul dulu. Jangan tangan dulu kalau sujud tuh. Begitu. Kita ngaji ini jangan kita mikirin orang. Nggak benar. Kita ngaji ini mikirin biar ibadah kita benar. Kalau sama orang kita baik sangka. Ada orang turunnya tangan dulu baru dengkul. Kita harus di hatinya bisulan. Gitu aja. Gitu. Bisulan. Kayaknya enggak deh. Engkong. Udah gitu aja. Sebab kalau turun sujudnya tangan dulu, padahal tidak uzur, tidak bisulan, tidak tua renta, ngurangi ganjaran, makruh namanya. Ngurangi ganjaran. Gitu. Nabi bilang dalam hadis yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah Anda seperti Anda lihat saya salat. Dengkul dulu baru tangan. Pas udah sakit-sakitan Nabi baru tangan dulu, baru kemudian dengkul. Jadi kita harus memahami ajaran. Jangan tangan dulu. Maka kalau ada yang orang sujud sholat, turunnya tangan dulu. Kita baik sangka. Jangan-jangan bisulan. Begitu. Iya. Biar kita jangan nyalain. Begitu. Nyalain. Ada nggak orang sholat yang turunnya tangan dulu baru dengkul? Yang mana orangnya?
Enggak datang. Susah juga bilanginnya. Jadi apa harus paranin atu-atu ke rumah ya? WA ya nggak punya nomornya lagi. Susah juga. Jadi kalau turun tuh sujud tuh apa dulu? Dengkul dulu, baru kemudian tangan, habis tangan jidat plus bareng, nggak boleh jidat baru hidung, nggak, jidat plus hidungnya nempel, hidungnya tempelin, jangan enggak. Saya ngeri kalau saya tempelin hidung saya kan udah pesek, takut tambah pesek doang. Kagak, Allah yang buat pesek kagak. Jangan takut. Begitu hidungnya tuh tempelin. Hidungnya tuh nempel hidungnya. Jangan nganggang, jangan. Jidat nih. Adapun jidat ditekan harus terbuka, itu mau udah selesai pada rukun sholat. Kita ngomongin sunnah-sunnah dalam sujud. Jadi turunnya dengkul dulu. Udah dengkul, baru tangan. Tangannya bagaimana? Tangannya waktu ditaruh tuh, tangannya jangan ditempelin lengannya, hastanya. Ini lengan hasta. Jangan ditempelin, diangkat. Angkat. Jangan nempel. Nempel tuh sujudnya begini nih. Saya contohnya di sini aja enak. Biar enggak nyopot-nyopot ini, diomelin sama dia pada nih. Udah enggak bagi duit, ngomel aja. Ah gini kan? Ini namanya anak TK. Begitu. Anak dia belum ngaji, anak TK. Sujud. Jangan. Ada nggak yang sujudnya begini? Nggak ada. Ya. Begitu. Jangan nih sujud tuh gini nih, jangan. Diangkat ininya nih, diangkat. Didiriin. Jarinya nih lurusin dengan pundak. Latihan tuh yang kagak ada kursinya tuh, lurus dengan pundak, jangan daleman, jangan. Keteknya dibuka, keteknya. Ntar, ini praktek juga, saya cabut nih. Ntar saya yang praktek nih, ini kalau praktek saya cabut nih. Ya praktek baik. Jadi tangannya dibuka, keteknya nih, tangannya dibuka tangannya tuh. Masalahnya belum pakai Rexona, biar belum pakai, buka aja orang laki. Kalau perempuan ntar nih saya ajarin beda sama laki caranya, ntar saya ngadep nih, biar saya teorinya dulu dirapihin. Jadi ininya diangkat, keteknya dibuka, sehingga kalau ada kucing lewat bisa lewat di bawah, lolos ya. Kucing lewat bisa lolos. Itu begitu namanya diangkat. Kalau tangannya begini kucing agak bisa. Begitu. Iya nggak bisa kita sujud, nggak bisa. Iya. Itu begitu. Jadi sujud tuh begini. Ntar bacaannya ya. Saya cabut boleh ini? Baik. Saya harus cabut. Ini kan samiallahu liman hamidah ya kan? Samiallahu liman hamidah nih. Rabbana lakal hamdu kan? Udah kan kemarin kan? Baik, kita kan turun sujud nih.
maka turunnya tuh dengkul dulu. Dengkul tuh turun nih. Dengkul tuh. Habis dengkul, tangan. Tangannya ini jangan begini, namanya lewat. Jangan juga begini. Tuh. Namanya kalau dengkul. Ayo dengkul. Ini sudut tuh. Tuh. Jadi kucing lewat di sini bisa lolos. Namanya sujud. Ini kalau laki, kalau perempuan begini. Tuh, ininya nggak boleh jauh-jauh, bini nggak boleh sama kita, bilangin biar benar sholatnya. Kalau perempuan begini, tuh. Ini namanya perempuan nih. Jadi tangannya ini jangan jauh dari Ini namanya perempuan. Teman saya begitu, nuke kalau temannya begitu, nuke. Ya, kalau malam, kalau siang aman. Laki yang begini jangan. Nah, Sally. Jadi kita harus benar dalam ibadah nih, nggak boleh ibadah salah-salah. Diatur oleh agama. Ibadah tuh supaya kita rapih ibadah kita. Begitu. Tuh begitu. Ininya jangan lewat dari Jadi ada pisau jatuh nih, pundak enggak kena, maka ujung jari kita enggak kena. Kalau pundak kena, ujung jari kita kena. Begitu namanya lurus dengan pundak. Begitu. Tangan kita nih jarinya nih. Ujungnya begitu di dalam ibadah. Nih kita harus rapi ibadah nih. Biar benar kita ibadah. Tuh begitu. Matanya merem apa melek? Melek saja. Matanya jangan merem, melek. Matanya melek aja. Matanya tuh. Nah, baca apa dalam sujud? Nah, ini yang kita pertama tadi. Ketika kita sujud, bacaannya banyak ya. Bacaannya banyak. Bacaan zikir-zikir dalam sujud. Yang paling tinggi bacaannya tasbih. Apaan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini paling tingginya bacaan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Artinya Maha suci Tuhanku yang maha luhur dan dengan pujian padanya. Tasbih adalah paling tingginya bacaan. Karena sujud adalah paling tingginya dalam ibadah, yang Al-Quran bilang wasjud waqtarib, sujudlah kau dekat dengan Tuhanmu. Ketika memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka yang dibaca puji-pujian. Malaikat itu dekat dengan Allah, maka bertasbih. Maha suci Allah yang maha luhur. Kalau kita merendah, hina, kotor, mana yang berhak dipuji dari kita? Tak ada. Tak ada atupun yang berhak dipuji. Yang kita buang tiap hari ke kloset,
kotoran. Benar nggak? Yang kita gondol-gondol dalam perut dibawa kemana-mana, kotoran. Yang keluar dari kuping, kotoran. Yang keluar dari mulut ketika tidur, kotoran. Yang keluar dari hidung, kotoran. Yang keluar dari mata, kotoran. Darah kita kotor. Mana yang berhak dipuji dari kita? Tidak ada. Kita makhluk kotor, kita makhluk hina, kita makhluk rendah. Yang tinggi hanya Allah, yang luhur hanya Allah, yang suci hanya Allah. Kita tidak ada yang suci, tidak ada yang suci, tidak ada yang suci. Kita kotor. Maka saat sujud kita puji kesucian Tuhan dan keluhuran Tuhan. Wa bihamdihi. Apa itu subhana rabbil a'la wa bihamdihi? Aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari berbagai kekurangan apapun. Dan aku memuji kepada Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Kalaulah kita sujud itu benar, dihayati bacaan-bacaan tasbih ini, maka di saat itu juga Allah beri rahmat yang banyak lantaran kita mengerti dari bacaan apa yang kita baca kalau kita sujud itu, saudara. Tasbih paling tinggi. Bolehkah waktu sujud minta duit? Boleh. Silakan, yang penting bahasa Arab. Bolehkah kita minta tinggi derajatnya? Boleh. Bolehkah kita biar beres kita punya urusan? Boleh. Asal bahasa Arab. Silakan. Tapi kalau nanya yang paling tinggi bacaan sujud, tasbih. Kenapa minta ama memuji lebih tinggi? Emang begitu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa orang sibuk mengingat memujiku, tidak keburu untuk minta-minta kepadaku, maunya muji aja, akan kuberi dia lebih banyak dibanding mereka yang tukang minta-minta kepadaku. Yang muji Allah bakal beri jauh lebih banyak dibanding seluruh orang-orang yang meminta kala sujudnya. Apa yang diminta dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan ketika sujud, Allah bakal berikan bagi orang yang membaca tasbih penuh kekhusyuan ketika dia sujud. Logikanya, saudara, kita punya teman dua. Yang satu minta mulu sama kita, bang bagi duit. Minta mulu, bang bagi duit, bang. Yang satu memuji, Masya Allah abang ini luar biasa, orang lain aja dibantu, apalagi teman sendiri. Yang pertama minta, yang kedua muji-muji, yang paling demen nyes aja di hati kita. Yang mana? Tuh, Allah tidak begitu. Allah lebih demen nama yang muji-muji sama Allah dibanding yang minta-minta. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah itu selalu bersolawat sama Nabi Muhammad, muji-muji Allah, maka bakal diberi banyak dibanding yang minta-minta. Setelah emang apa? Muji-muji Allah. Begitu. Jadi muji itu begitu, bertasbih itu tinggi derajatnya. Tasbih
Nabi Yunus alaihi salam saat ada di perut ikan muji la ilaha illa anta subhana inni kuntum muji, memuji Allah. Dan itu paling tingginya saat sujud itu puja-puji Allah, puja-puji Allah, tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat turun akhir surat daripada Al-Waqi'ah, fasabbih ay salah, saat turun awal ayat daripada surat Al-A'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat turun awal ayat daripada surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Apa kata Nabi? Ij'aluha fi sujudikum. Apa tu sabbihisma rabbikal a'la? Ayo baca subhana rabbiyal a'la. Begitu. Maka ketika Allah bilang begitu, kata Nabi, jadikan bacaan ini untuk sujud Anda. Maka bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Di dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad, tidak sah orang solat yang tidak baca subhana rabbiyal a'la. Kagak sah solatnya menurut madhab Hambali. Karena Imam Ahmad wajib bacaan ini. Begitu. Imam Ishaq bin Rahuyah dalam madhabnya, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Al-Mawaib Al-Madaniyah di Hamis Nasaihul Ibad, bahwa Syekh Ishaq bin Rahuyah dalam madhabnya, kalau tidak tiga kali tidak sah, walaupun udah baca subhana rabbil a'la, kudu 3 kali. Maka dalam mazhab kita Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, diraikan ini pemikiran ulama. Baca subhana rabbil a'la, biar Imam Ahmad kata sah. Baca juga 3 kali, biar Imam Ishaq bin Rahuyah kata sah solat kita. 3 kali. Siapa yang disuruh 3? Khusus imam saja. Imam tidak boleh lebih dari 3. Imam tidak boleh lebih dari 3, kecuali izin dulu sama makmumnya sebelum sholat. Wahai makmumku, kali ini sholat saya mau sujudnya baca tasbih 100. Setuju enggak? Ora, ya enggak bisa. Kalau kata makmumnya setuju 100. Begitu baru boleh. Imam hanya 3 kali, tidak boleh lebih. Lebih dari 3 dibenci Rasulullah. Imam lebih dari 3 makruh. Makmum, kalau makmum tiada batas selama imam belum ngangkat palanya dari sujud, terus makmum terus subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdi. Udah 3 kali makmum nih diem aja, mulutnya monyong, hidungnya ngendus-ngendus karpet, kayaknya belum divakum ini karpet. Begitu 3 kali, udah 3 kali bengong aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak. Yang mana orangnya? Begitu. Jadi jangan diem, terus saja. 3 kali udah, imam belum bangun, terus 4 kali. Belum bangun, terus 5 kali. Kalau belum bangun, terus
Terus saja nggak ada batas tuh makmum kalau belum bangun. Udah 7 belum bangun juga imam. Padahal udah 7, matanya ngelirik. Oh, imam nangis. Terharu kayak imam nih. Tandanya dia nangis. Dia nggak perhatiin. Bukan terharu, kumisnya kejepit balik. Kumisnya kejepit balik, ditarik, jepit. Ini bagaimana itu? Maklumlah masjidnya panggung. Kalau orang Sunda namanya tajung, gitu namanya. Tuh begitu. Terus saja kalau belum bangun. Kalau sholat sendiri 11. Bacaan sujud ini kalau sholat sendiri 11. Jangan kurang dari 11. 11 kalau sendiri. Udah pernah belum sujud baca tasbih 11? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur ampe kayak begini belum 11, cobain. Ajaran Nabi ampe 11. Ampe 11. Kalau sholat sendiri biar pernah 11. Kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam 3. Kalau jadi makmum bebas kagak baca dong. Hah? Baca bisa 1 makmum. Dia baru baca di ayat 1. Imam udah bangun. Ya udah bangun aja. Wong imam udah bangun, gitu. Jadi kalau makmum baca sampai imam bangun. Di luar tasbih ini apa yang dibaca? Banyak nih sudah kami tuliskan. Bacaan-bacaan doa yang dibaca oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala sujud. Kala sujud. Lihat halaman 75. Itu ada dibaca oleh Nabi. Kalau kita sendiri semua ini dibaca. Di antara bacaan sujud yang dibaca oleh Nabi, nih ada 5 yang dibaca oleh Nabi. 1, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. 2, ini bacaan sujud nih yang terbimbing dari Nabi. Kita baca sama-sama kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya Nabi saat sujud, ya Allah, hanya bagimu aku sujud, bukan apa-apa. Saya sujud untukmu. Ini jidat muka saya yang paling mulianya daripada anggota tubuh saya, kutempelkan ke bumi sebagai bentuk diri saya menghinakan bukan ama manusia, ama engkau. Pantang diri saya ama manusia, menghinakan diri, ama engkau, merendahnya. Wabika amantu, kepadamu aku beriman ya Allah. Walaka aslamtu, aku berserah diri kepadamu. Sajada wajhi, telah sujud wajahku ya Allah. Lilladzi khalaqahu, kepada Tuhan yang menciptakan diri ini. Wasawwarahu, membentuknya dengan bentuk yang paling cakep sebagai manusia. Wasaqqa sam'ahu wa basarah, di mana Tuhan telah membuka pendengaran jadi bisa dengar nasihat,
penglihatan, bisa memandang mana baik mana buruk. Bihaulihi wa quwwati, dengan daya dan upayanya, bukan saya, engkau ini yang mendengar nih, bukan kuping ini, alat doang. Yang melihat bukan mata ini. Banyak orang kagak lihat yang korupsi itu, kagak lihat karena ada mata, kagak lihat sebab basor bukan ini, ain ini. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. 2, bacaan Nabi. 3, Nabi baca saat sujud. Ini sering dibaca oleh anak-anak sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nabi baca ini setelah tahun 8 Hijriah. Baru baca ini Nabi setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Apa itu fasabbih bihamdi rabbika? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu, Anda minta ampun. Allahumma gfirli, Maha suci Engkau ya Allah, duhai Tuhan kami, dan dengan pujian setinggi-tingginya untukmu ya Allah, duhai Allah, ampuni dosa dan salah kami. Itu Nabi baca. Itu bacaan Nabi. Minta ampun kalaupun mau minta saat sujud. 3, 4, Nabi baca saat sujud. Ini bacaan sujud yang dibimbing oleh Rasulullah. Yang keempat, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ukhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Itu dibaca Nabi saat sujud. Doa ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu, aku berlindung dari murkamu. Ya Allah, aku berlindung dari siksaanmu dengan kesejahteraanmu. Aku berlindung ya Allah dengan rahmatmu daripada murkamu. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung jumlah puji-pujian untukmu, karena sifat-sifat keluhuranmu banyak, di mana engkau memuji zatmu sendiri. Saya makhluk, pengetahuan tentang Tuhan terbatas. Bila Tuhan kasih jadi tahu. Saya puji, enggak bisa saya muji kayak engkau. Ini Nabi baca saat sujud witirnya Nabi. Ini doa-doa sujud yang dibaca oleh Nabi. Kelima yang dibaca oleh Nabi, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, kata Nabi, ampuni saya punya dosa semuanya, yang kecil, yang gede, yang dulu, yang terkemudian, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Minta ampunan. Itu yang dibaca oleh Nabi. Dari 5 yang dibaca oleh Nabi,
Saat sujud, pertanyaannya dengan umur kita sudah seperti ini, sudahkah kita baca semua doa-doa itu kala kita sujud solat kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau sampai kapan kita mengenalkan diri Rasulullah? Ini aja nih yang di-share-share kayak begini nih, biar orang ngerti. Nggak usah ngomentari level 3, apalagi ngomentari duren 3, nggak usah urusannya. Ada yang ngurus itu mah. Ini ada berita kayak begini amat ya, kata dia begitu. Ada berita, ada polisi mati, ditembak oleh polisi, kata dia gitu. Mana matinya di rumah polisi, yang mereksa polisi, rumahnya di komplek polisi, kata dia. Yang mereksa polisi mulu, kata dia. Nggak usah kayak begitu. Nih doa-doa ini biar kita pada bisa. Biarin itu mah sedang diurus dan ditangani juga oleh polisi. Udah biarin. Kita nggak usah itu. Ini aja ini. Jangan nge-share tuh yang bagus-bagus biar orang tuh pada bisa. Doa-doa Rasulullah saat sujud, baca ini. Allah maghfirli dzambi kullah diqqah jullah wa awalah wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Doa saat sujud dibaca amalan-amalan Rasulullah. Sebab Rasulullah tahu jalan-jalan tikus menuju langit. Tahu doa-doa apa yang paling penting untuk diminta kalau mau minta sama Allah. Saat sujud minta apa? Minta ampunan dosa. Yang bikin warung kita macet, yang bikin rezeki kita seret, tidak lain dosa yang kita lakukan. Betapa Rasulullah menyampaikan nama kita, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Kalau ada masalah pada finansial kita, cek ulang, jangan salahin Allah. Ada nggak salah kita sama Allah? Cek. Sebab bila ada kesalahan, itulah yang menyebabkan seretnya jalan rezeki kita. Sebab Nabi bilang, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Hamba itu diseretkan rezekinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Nggak mungkin bila ayam aja diopenin rezekinya sama Allah. Ayam anaknya 8, banyak 8, kontrakan nggak punya, toko nggak punya, aplikasi Gojek nggak punya, begitu kantor nggak punya. Ayam anak 8, mana lakinya si boy kagak open lagi si boy, begitu marah nyari babon-babon lain, kagak mikirin bininya apalagi anaknya, begitu. Tapi hidup sampai sekarang yakin sama Allah, nggak melanggar saya sama Allah, hidup ayam. Kucing ngerti kucing walaupun yakin rezeki dari Allah nggak asal ambil. Kucing aja yang kagak ada akalnya, nggak pernah hadir di majelis-majelis kebaikan, ngerti kucing tai orang dimakan nggak sama kucing? Hah? Kenapa? Tahu kucing ini kotor, ngerti barang kotor nggak mau diambil. Kucing, masa kita yang ada akalnya tahu barang kotor diambil juga? Begitu. Kita sama kucing jangan-jangan tinggian kucing derajatnya. Kucing juga ngerti ini barang kotor, nggak diambil. Tuh kucing, masa kita ambil? Kayaknya ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih parah. Begitu. Maka kita harus mengerti, hidup itu harus normal.
Begitu. Gurih. Gurih. Begitu. Kucing paham. Barang kotor mendak mau. Ndak mau. Itu kucing. Masa kita sama kucing, tinggian kucing, rugi. Oleh karena itu saudara, doa-doa Rasulullah ini saat sujud penting untuk kita baca. Silakan saudara, mana ada 5, saya mau pakai dohor ini dah, asar ini, maghrib ini, isya ini, subuh ini, silakan. Kalau sholat sendiri langsung aja 5-5-nya. Tahajud ke malam, apalagi kita ngaku diri kita susah banget kita. Lihat anak muda yang pacaran, diputusin sama ceweknya, susah, malamnya nggak bisa tidur. Bisa tidur nggak? Kenapa? Susah. Kalau orang susah tuh nggak bisa tidur. Tapi kita siang ngeluh, nih bagaimana ini ekonomi, siang ngeluh, tapi malamnya tidur ngorok. Yang ngorok begini nih orang susah, orang seneng. Orang seneng, nggak pantas dia ngeluh. Kalau dia susah malam leh, Allah gedor malam. Kalau siang antrian kita banyak kali, yang baiknya sama Allah luar biasa. Kayak antri di SPBU, ya kita urutan nomor sekian. Mana solar langka lagi? Sekian, repot. Malam dikitan di SPBU juga, langsung isi. Kalau malam jam 3 dikit, maka malam gedor sama Allah, biar Allah turutin. Jangan ngorok mulu. Jadi muslim ngorok rugi, tar dikubur bakal ngorok selamanya. Kayak depan masjid nih, ngorok mumpung masih hidup. Mau ngapain? Di dunia tidur mulu. Al maut an-naumu akhul maut. Ngorok itu percis kayak mati, enggak ada kebaikan yang dikerjakan. Orang mati enggak ada kebaikan yang kerjakan. Kalau kita tidur mulu mau ngapain? Kalau kita susah gedor Allah malam. Ibadah, baca nih doa-doa sujud Rasulullah nih, gedor pintu Allah. Subhanallah dibaca. Allahumma laka sajadtu dibaca. Subhanakallahumma rabbana dibaca. Allahumma gfirli dzambi dibaca. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika dibaca. Semuanya kita menggedor pintu langit. Enggak ada yang namanya gembok, enggak ada kuncinya. Enggak ada problem yang enggak ada solusinya. Solusinya balik sama Allah. Kita hamba yang lemah lunglai, kita hamba yang dhaif. Allah yang maha luhur. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hayati bacaan itu biar kita tidak puyeng dalam hidup dan kehidupan kita. Rasulullah itu pemimpin yang paling sayang sama umatnya. Jalan-jalan untuk keberlimpahan finansial, untuk keberlimpahan rezeki, untuk tidak kesulitan ekonomi dibagikan oleh Nabi. Dan kita sebagai umatnya tinggal mengutin, amalin. Jangan tidak kita amalin. Kalau kita yang antri sama Allah banyak, yang minta sama Allah banyak, lalu kita butuh, pura-pura nggak butuh sama Allah, ya timbang si Mamat doang. Mau ngapain? Dia kagak minta, ya biarin aja. Kita tambah sengsara. Maka mintalah kita sama Allah Subhanahu wa taala dalam sujud. Wasjud waqtarib. Sujudlah Anda dan dekatlah Anda dengan Tuhan Anda. Kalau pengen dekat, bisikin Allah. Pengen nelpon Allah saat sujud. Sujud itu lagi nelpon nama Allah. Nelpon. Disitulah kita nelpon. Sujud itu mau sujud kayak ayam matok menir, cepet banget. Sub. Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Sub. Yang rapi, hayati. Ya Allah, ibadah kita harus baik. Ibadah kita harus rapi, ibadah kita. Insya Allah. Dah segini ngaji kita. Mudah-mudahan.